يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وامن على جمعنا الحاضر بمغفرة تمحو خطايانا في بدء ومختتم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصل ربي على المختار ما طلعت شمس النهار ولاحت أنجم الظلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والآل والصحب والأنصار من تبعوا هداه واعترفوا بالعدل والنعم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أستغفر الله. أستغفر الله. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وعلى آل سيدنا محمد. وافتح لنا به وافتح لنا به أبواب علمك أبواب علمك كما فتحتها على أنبيائك على أنبيائك وعلمائك وعلمائك المتقدمين المتقدمين والمتأخرين. وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم
وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan lalu kita sudah membahas ayat 114 dari surat Al-Baqarah, yang dalam ayat tersebut komunitas yang disinggung oleh Allah dalam Al-Quran adalah komunitas ketiga yang ada dalam masyarakat di kota Madinah pada zaman Nabi, yaitu kaum musyrik, yang di dalam sebutan Allah Subhanahu wa taala mereka sering mencegah masyarakat muslim untuk ibadah di masjid Allah, dan selalu mencegah nama-nama Allah disebut di dalam masjid tersebut, dan bahkan mereka berupaya untuk menghancurkan dan merobohkan masjid tersebut. Kalau kita lihat pada ayat sebelumnya, ini menceritakan tentang salah satu karakter, yang karakter itu ada di setiap zaman. Orang yang suka menghalangi orang untuk ibadah, dan orang yang kerjaannya tidak suka kalau masjid-masjid itu dibangun. Dan itu ada baik di kalangan non-muslim maupun di kalangan Islam itu sendiri. Kalau itu terjadi pada umat Islam, maka masuk kategori yang disebut dengan al-munafiq. Orang yang bungkusannya Islam, tapi di dalamnya itu penuh dengan kebohongan dan kebencian terhadap Islam. Nah, pada ayat ini Surat Al-Baqarah ayat 115, kita akan melanjutkan bahasan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriq wal maghrib. Fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Innallaha wasi'un 'alim. Waw di sini sekali lagi adalah waw ibtida atau istinaf, yang tujuannya itu adalah memperindah sebuah pernyataan, kalimat atau perkataan. Lillahi, kata lam di sini lil milk, li kepunyaan. Seperti saya mengatakan hadal hatif li, HP ini atau al-jawwal ini adalah milik saya. Jadi lam ini adalah menyatakan milik mutlak. Walillahi, milik Allah. Apa milik Allah? Al-masyriqu wal maghrib. Al-masyriq itu dari kata syaraqa. Syaraqa itu artinya tempat terbit. Kalau tempat terbit itu wilayah mana? Timur, masyriq. Wal maghrib, tempat terbenam. Wilayah mana? Barat. Maka kalau diartikan kepunyaan Allah timur dan barat, termasuk utara dan selatan. Karena penyebutan timur itu menyangkut arah. Penyebutan barat mencakup semua arah. Apakah timur, barat, utara maupun selatan, atau disebut dengan seluruh penjuru mata angin, apakah di barat dan di timur, dan semua arah itu milik Allah dan berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini pada dasarnya mengkritik kita yang suka mensakralkan sesuatu, yang suka menyucikan sesuatu itu. Apakah yang kita sucikan dan sakralkan itu adalah tempat? Apa yang kita sakralkan itu adalah orang?
ideologi agama ataupun organisasi keagamaan. Kenapa saya mengatakan ini kritik kepada kita? Karena penentuan suci atau tidaknya bukan dari orang. Tapi dari mana? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang yang mensakralkan tempat, misalnya dia mensakralkan tempat keramat nih. Tuh. Keramat tuh. Siapa yang sakralkan itu? Apakah Allah atau Anda? Kalau Anda berarti salah. Kalau Allah yang mensakralkan berarti itu hak Allah. Karena Allah yang punya. Makanya nggak ada pensakralkan tempat kecuali Allah sakralkan. Tempat-tempat mana saja yang Allah sakralkan? Mana coba? Hah? Mekah. Kalau Allah nggak sakralkan, nggak boleh kita sakralkan, Pak. Mekah. Mana lagi? Madinah. Maka kedua tempat suci ini nggak boleh dimasuki oleh orang-orang musyrik. Karena mereka dianggap kotor maknawi. Najis maknawi. Boleh nggak orang kotor masuk ke tempat yang bersih? Nggak boleh logikanya. Maka yang masuk itu harus yang suci. Maknawi. Maksudnya apa? Muslim. Karena Muslim ini adalah orang yang suci keberimanannya bersih. Soal perbuatannya gimana, itu urusan dia. Tetapi yang pasti keyakinannya bersih. Maka boleh masuk kota Mekah dan Madinah. Termasuk Allah sakralkan Masjid Aqsa. Allah sakralkan. Termasuk Allah sakralkan masjid secara umum. Makanya orang-orang yang melarang orang-orang beribadah, kata Allah pada ayat sebelumnya, itu orang yang paling zalim tuh. Pertama apa? Zalim kepada Allah. Yang kedua, zalim terhadap orang lain. Hak untuk melaksanakan ibadah. Maka karena masjid ini istimewa, maka banyak manfaatnya, banyak keutamaannya. Anda kalau berdoa, Allah kabulkan. Apalagi masjid yang ada di Mekah, Madinah, Masjid Aqsa. Apakah yang mensakralkan Rasulullah? Bukan. Rasul nggak punya hak untuk mengatakan ini sakral. Allah yang mensakralkan. Bagi Allah biasa itu. Kalau Allah sakralkan, maka berlaku buat kita. Itu satu tuh, supaya bisa dipahami. Karena banyak orang yang mensakralkan, mengkeramatkan sesuatu. Sebagai contoh misalnya, kiblat berubah. Bagi Allah biasa itu berubah. Kenapa? Allah yang punya hak, punya otoritas penuh. Seperti saya punya rumah, Pak. Saya mau apain aja, terserah saya. Bapak boleh marah nggak? Saya punya rumah, saya hancurin. Bapak marah-marah ke saya. Apa haknya Anda ngomeli saya? Rumah saya. Yang bangun pakai duit saya. Saya mau hancurkan urusan saya. Kenapa inti yang sewot? Bahasanya begitu kan. Sama. Ini bumi punya saya kata Allah. Saya mau apain juga urusan saya. Saya mau ngatakan ini suci, ini tidak suci, ini bersih, ini tidak bersih. Urusan saya. Inti ngapain mau protes-protes? Itu hak otoritas. Jadi kepunyaan Allah timur dan barat. Termasuk perubahan kiblat. Dulu kiblat kita ke Baitul Maqdis. Tapi Rasulullah berkeinginan kiblatnya ke Ka'bah. Kenapa? Rasul lahir di Mekah. Ada kerinduan terhadap tempat di mana beliau dilahirkan. Orang merantau jauh-jauh, rindu nggak pulang kampung? Rindu nggak? Rindu tuh. Dan itu natural, alami. Rasul juga alami, manusia. Rindu supaya kiblatnya kembali kepada, atau kiblatnya itu ke Ka'bah. Bagi Allah biasa nggak tuh pindah? Biasa aja. Dia pindahin, kok ada perpindahan? Seakan-akan menghilangkan kesucian. Bagi Allah nggak ada. Biasa aja. Kalau seandainya Indonesia yang disucikan, jadi suci Indonesia. Tapi sayangnya kan nggak disucikan. Yang disucikan adalah Mekah dan Madinah. Ada hikmah tersendiri. Nah, karena itu maka ayat ini konsekuensi atau implikasinya adalah tidak boleh ada sakralisasi, penyucian, pensakralan terhadap tempat kecuali yang Allah sakralkan. Maka paham mensakralkan
hewan, apalagi batu-batuan, mensakralkan apalagi sih? Pohon yang disebut dengan animisme, dinamisme, ditolak oleh Islam tuh. Termasuk mensakralkan makam-makam, Pak. Yang Allah muliakan itu adalah para wali min auliyaillah. Itu Allah muliakan. Tapi ada tuh yang kemudian lalu mencium tuh makam-makam, tujuannya adalah meminta kepada yang sudah meninggal. Itu dilarang dalam Islam. Kalau ziarah boleh. Karena ziarah itu ada keberkahan yang bisa diambil. Keberkahan pertama apa? Anda ingat meninggal. Itu satu. Yang kedua, Anda bisa mengingat perjuangan orang tersebut. Bagaimana dia berusaha untuk mendakwakan Islam. Lalu termotivasi orang. Dan Rasulullah suruh untuk melakukan ziarah. Kepada siapa? Kepada orang yang meninggal. Apalagi pada wali min auliyaillah. Maka ziarah ke makam Rasul pun boleh. Maka kalau seandainya kita pergi haji, pergi umrah, jangan lupa ziarah ke makam Rasulullah. Siapa yang suruh? Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, menegaskan tauhid rububiyah. Apa? Hanya Allah yang berkuasa menetapkan segala sesuatu itu menjadi suci, menjadi sakral. Bukan kita, bukan benda. Bisa dipahami nggak nih, Pak? Itu makna dari ayat ini. Kalau ditanya bagaimana implikasi politiknya, maka implikasi politiknya itu adalah kita tidak boleh mensakralkan organisasi atau partai-partai politik apapun. Jangan karena partai ini saya sudah besar di sini, ini maka apapun perkataan dari partai ini, meskipun salah, tetap saya dukung. Itu selalu keliru, Pak. Nggak boleh. Kalau memang berbeda, keluar aja. Memangnya rezeki dari situ. Rezeki itu siapa yang miliki? Allah, nggak usah khawatir. Semua pasti ada rezekinya. Nggak usah khawatir. Nanti kalau saya keluar, saya makan apa? Ya makan nasi. Makan apa? Makan nasi, makan tempe kan? Ini orang takut begitu. Kalau saya keluar, saya dipecat, saya kerja apa? Loh, kok kerja apa? Makan apa? Pertanyaan itu Pak. Itu artinya apa? Anda nggak percaya bahwa Allah yang memberikan rezeki. Nah itu tauhid rububiyah, yang memberikan rezeki, yang mematikan, yang mengatur semua ini adalah Allah. Yang harus Anda dekati cuma Allah, bukan orang. Kalau Allah mengendaki sesuatu, kun fayakun, jadi. Maka gimana caranya mendekati Allah? Anda ikuti ajaran-ajaran yang diturunkan Allah, yang dibawa oleh Rasulullah. Termasuk menghilangkan paham fanatisme itu fanatik tuh. Itu dihilangkan. Ayat-ayat sebelumnya udah bicara kita. Jangan fanatik. Fanatik terhadap orang, fanatik terhadap ideologi tertentu, fanatik terhadap organisasi keagamaan, dan lain sebagainya. Jangan. Kenapa? Karena fanatik itu membuat orang lupa. Fanatik itu mematikan akal sehat. Kalau orang sudah fanatik, maka apapun dia bela habis-habisan. Yang terjadi apa? Konflik tuh. Antara yang satu dengan yang kedua. Beda pendapat, gurunya enak-enak di atas tuh, sambil minum kopi, yang berantem siapa? Pengikutnya, praktik mati. Kan namanya tuh konyol. Itu dilarang dalam Islam, ta'assub. Imam Syafi'i mengatakan pendapatku benar, mengandung kemungkinan salah. Pendapat selainku keliru kata Imam Syafi'i, tapi bisa jadi benar. Artinya apa? Semua pendapat itu bersifat tidak pasti. Bersifat tidak qat'i dalam bahasa agama, tapi dhonni itu bahasanya relatif. Bisa benar, bisa salah. Kita ikuti Imam Syafi'i, kita ikuti Imam Abu Hanifah, silakan saja. Masing-masing punya pendapat yang dasarnya jelas. Jadi jangan saling menyalahkan. Fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Fa ainama, maka fa-nya jawaban tuh. Maka ainama, dimanapun
tuwallu, kalian menghadapkan wajah kalian. Fathamma wajhullah. Disitulah wajah Allah. Kata wajhullah itu dalam bahasa Arab itu maknanya banyak. Dan para aliran dalam Islam berbeda pendapat tuh. Kalau ahlu sunnah wal jamaah kita, baik itu aliran madhab teologis Asy'ariyah ataupun madhab Maturidiyah, itu berpendapat kata wajhun itu nggak boleh diartikan wajah. Kalau itu diartikan bisa menghilangkan kesucian Allah. Seakan Allah sama dengan kita. Punya apa? Punya wajah. Begini wajahnya. Oh, itu bisa bahaya tuh. Kata Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi harus ditakwil. Apa itu takwil? Dialihkan maknanya ke makna lain yang lebih rasional. Takwil tuh. Artinya apa? Bisa kekuasaan Allah, bisa kiblat. Kiblat arah. Kekuasaan Allah dimanapun Anda berada dalam kekuasaan Allah. Pengawasan Allah. Makanya para nabi dan rasul itu dijaga oleh Allah. Kenapa? Karena utusan Allah. Dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, maknanya itu bisa kiblat. Apa itu kiblat? Arah yang kita jadikan pada saat ketika sholat. Fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Dimanapun engkau berada pada saat Anda melaksanakan sholat, di sanalah wajah Allah. Salat. Maka ayat ini kata Pak ulama tafsir, sebab turunnya itu berkenaan terkait dengan orang yang sholat tapi tidak menghadap kiblat. Pada malam yang gelap, malam gelap, zaman Rasul ada nggak kompas, Pak? Bingung tuh orang, gelap kok. Akhirnya sholatnya masing-masing menghadap kemana-mana itu. Kata salah seorang sahabat, dia berkata, kami pernah bersama Nabi dalam satu perjalanan pada malam yang gelap. Kami tidak tahu mana arah kiblat. Akhirnya masing-masing dari kami berijtihad sendiri, sholat menghadap ke arah masing-masing tuh. Ada yang menghadap kulon. Kulon kemana, Pak? Ada yang ngilir, ada yang ngidul. Ngilir-ngidul. Itu orang Jawa tahu tuh ngilir-ngidul tuh. Ngidul kemana itu? Ke utara. Ngilir? Ngalor ngidul. Bukan ngilir-ngidul. Bukan. Berarti saya salah dong. Ngalor kemana? Utara. Ngidul? Selatan. Jadi macam-macam dia hadap kemana-mana itu. Lalu setelah itu pagi hari dicerita sama Nabi. Apa? Turunlah ayat ini. Fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Dimanapun kalian berada, di situ adalah wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini menjadi dalil terkait dengan arah kiblat bagi orang yang sholatnya nggak tahu mana kiblatnya. Kiblat kalau dalam keadaan normal itu bisa ke Ainul Ka'bah atau ke Jihatul Ka'bah. Bisa langsung Ka'bahnya itu atau arah ke Masjidil Haram. Disinilah terjadi ikhtilaf para ulama. Yang kemudian muncullah orang-orang yang menghancurkan arah masjid. Ada kan? Masjidnya bangunnya begini nih. Lalu kemudian karena kiblatnya dianggap keliru nih, berapa derajat, dia puter Pak. Akhirnya jadi jelek kan? Jadi seperti ini nih. Dia miring tuh. Ada nggak gitu? Ada tuh. Padahal membuat masjidnya begini hadapnya. Akhirnya jadi miring nih. Boleh nggak? Kiblat begini udah menghadap kiblat benar nih? Belum tentu kan? Nah sekarang boleh nggak? Ini baru pembahasan fikih terkait dengan kiblat. Kalau kita baca kitab-kitab fikih, maka ada dua pendapat. Pendapat pertama adalah pendapat mazhab Hambali, mazhab Dhahiri, mengatakan kiblat itu adalah Ainul Ka'bah. Harus menghadap Ka'bah tuh. Persis. Maka ketika kita sholat, itu pas harus ke Ka'bah, Ainul Ka'bah. Maka orang-orang di Indonesia mulai
gerasa kerusuk tuh. Dia buatlah, kemudian ukur tuh. Akhirnya berubahlah itu. Satu tuh. Yang kedua, kata mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, jihatul Ka'bah, arah. Arah berarti ke Masjidil Haram nggak apa-apa, langsung ke Ka'bah itu. Karena nggak mungkin orang persis ke Ainul Ka'bah. Ka'bah itu berapa meter kali berapa meter, Pak? Bisa persis nggak tuh? Kalau diukur, belum tentu persis, Pak. Kalau persis itu langsung di depan Ka'bah tuh. Anda ke Masjidil Haram. Sholatnya ke jihatul Ka'bah, keliru. Harusnya Ainul Ka'bah. Kalau Anda di Mekah, menghadap ke Masjidil Haram. Arahnya tuh. Tapi pas kalau berada di mana tuh? Berada di Masjidil Haram, itu harus Ainul Ka'bah. Kata mazhab Syafi'i, ketika orang-orang yang berada di wilayah selain Saudi Arabia, maka kiblatnya itu adalah jihatul Ka'bah, kepada arah Ka'bah. Mana dalilnya? Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Ada nggak ayat itu? Maka palingkanlah wajahmu menghadap ke Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram, kiblatnya mana? Ainul Ka'bah. Bisa dipahami nggak, Pak? Karena dia berada di wilayah lain, maka ngukurnya nggak precise kalau orang Barat bilang. Apa itu precise? Precise. Belajar bahasa Inggrisnya pasti berantakan. Presisi, tepat tuh. Tepat tuh. Harus tepat tuh. Tapi kalau di wilayah berada di luar Mekah Madinah, belum tentu tepat, Pak. Nggak mungkin 100% pas tuh. Namanya orang ukur, belum tentu pas. Karena itu maka para ulama mengatakan, kata mazhab Syafi'i, cukup arah Ka'bah jika meleset kurang dari 45 derajat. Kalau melebih atau meleset lebih dari 45 derajat, batal. Jadi melesetnya itu lebih dari 45 derajat, itu dianggap bukan arah Ka'bah. Itu mazhab siapa, Pak? Mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi, ke arah Ka'bah meleset sedikit tetap sah. Tapi kalau melesetnya panjang tuh, misalnya nih barat nih, kita menghadapkan biasanya ke barat aja. Kita nggak tahu Ka'bah yang benar sebelah mana atau arahnya kemana, tapi menghadap ke barat. Geser sedikit tuh, biasanya orang suruh begitu. Belum tentu tuh pas tuh. Tapi kalau seandainya melebihi dari 45 derajat, itu dianggap tidak sah tuh. Nanti diukur lagi nih, Pak. Kalau ukurannya itu tidak melebihi dari 45 derajat, kan mazhab Syafi'i sah. Tapi kalau meleset tuh, lebih. Sehingga arahnya bukan ke barat, bisa kemana? Tenggara itu. Nah itu, atau barat daya misalnya. Nah itu bukan ke arah syatral Masjidil Haram. Kata mazhab Maliki, sah selama niat menghadap Ka'bah meski arahnya melenceng. Mazhab Maliki. Tapi kata mazhab Hambali, di Mekah wajib harus pas. Di luar Mekah cukup perkiraan menghadap Masjidil Haram. Jadi pahami, Pak ya? Makanya nggak usah berat-gerusuk. Masjid, ini nggak pas nih, akhirnya diubah tuh. Tinggal lihat aja, kalau perubahannya itu nggak melebihi 45 derajat, udah. Itu syatral Masjidil Haram. Karena disebutkan, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka palingkan wajahmu, arahkan wajahmu menuju arah Masjidil Haram. Di Masjidil Haram ada apa? Ada Ka'bah. Bisa dipahami. Bagaimana kalau orang yang tidak tahu arah Ka'bah? Maka berlakulah walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Dimanapun kalian menghadap, maka di situ ada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Timur, barat, utara, selatan milik Allah. Allah ada di mana-mana. Tapi bagi orang yang tahu kiblat, maka ikuti prosedurnya. Tapi yang tidak mengetahui arah kiblat, pertama orang yang sangat takut dalam peperangan. Kenapa? Kalau dia menghadap ini bisa ketembak nih, udah menghadapan aja lah. Maksudnya gitu. Boleh. Atau orang yang tersesat tidak tahu arah kiblat.
menghadap mana aja sah. Atau orang yang sakit parah, Pak, dia nggak bisa bergerak. Ini dia tidurnya begini nih, dia nggak bisa bergerak ke sana kemari, harus begitu. Di rumah sakit kan banyak tuh, Pak. Dia sholat tuh, ya sholatnya udah menghadap ke arah mana saja. Kenapa? Kalau dia bergerak, maka itu bisa memberikan mudarat terhadap dirinya. Atau orang yang sholat dalam perjalanan. Misalnya apa? Pesawat. Kalau pesawat kan nggak mungkin selalu menghadap ke arah Masjidil Haram. Bapak mau ke pesawat nih, di pesawat nih, mau sholat. Terus harus menghadap kiblat. Pesawatnya disuruh menghadap kiblat begini. Kan nggak mungkin kan? Bahaya itu. Udah menghadap mana aja, Anda duduk situ, udah menghadap ke tempat tersebut. Atau di kereta. Melakukan perjalanan ke Surabaya, naik kereta. Dari Gambir. Arahnya udah jelas itu. Anda bilang, menghadap kiblat, menghadap kiblat. Nggak mungkin tuh, kereta menghadap kiblat. Anda yang menghadap dimanapun Anda duduk. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhuh. Maka kalau kita simpulkan dari ayat ini, istinbat hukumnya adalah pertama. Apa yang pertama? Yang pertama, kepunyaan Allah timur dan barat, Anda nggak boleh punya hak untuk mensakralkan apapun. Satu tuh. Yang kedua, istinbat hukum dari ayat yang kedua, potongan ayat kedua, dimanapun Anda berada, di situ ada Allah. Kalau dalam keadaan normal, harus menghadap kiblat. Ketika Anda berada di luar Masjidil Haram, di luar Saudi, misalnya, kiblatnya itu tidak harus persis. Perkiraan. Tetapi perkiraan harus menggunakan standar. Tidak boleh meleset melebihi dari 45 derajat. Bisa dipahami, Pak? Tapi kalau kondisinya tidak stabil, tidak normal, seperti yang saya katakan tadi, maka Anda bisa sholat menghadap mana saja. Maka nanti diukur Bang Haji nih, kira-kira melesetnya berapa derajat. Kalau ternyata kurang 45 derajat, lanjutin, gitu maksudnya. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutin lagi. Innallaha wasi'un alim. Allah Subhanahu wa taala yang maha luas dan maha mengetahui. Tapi sebelum ini ada yang tadi ketinggalan dong. Itu pendapat pertama terkait dengan wajhullah itu adalah kiblat atau kekuasaan Allah. Tapi pendapat kedua, ini namanya kelompok mujassimah. Mujassimah itu diambil dari kata jismun. Jismun itu artinya tubuh, fisik. Terlihat seperti kita, ini punya fisik. Kata kelompok ini, kalau kita belajar tauhid atau belajar aliran-aliran kalam dalam Islam atau teologi dalam Islam, itu di antara mereka itu adalah kelompok al-karomiyah. Ada kelompok al-hasyawiyah. Dan kelompok dari ekstremis mazhab Hambali. Jadi mazhab Hambali itu yang ekstrim banget, itu begini pendapatnya. Kenapa? Karena Imam Ahmad bin Ambal itu pernah mengatakan sifat-sifat Allah harus diterima apa adanya tanpa melakukan penyerupaan, tanpa mempertanyakan gimana, dan tanpa melakukan penolakan sifat. Jadi kalau disebutkan wajhullah, kata pendapat ini mengatakan ya wajah Allah. Enggak boleh enggak boleh ditakwilkan. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah menakwilkan supaya tidak melakukan sesuatu kepada Allah. Kenapa? Kalau kita mengatakan Allah punya wajah, berarti kita bisa musyrik, Pak. Itu kata Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau kelompok ini mengatakan Allah punya wajah, punya. Maka ditanya, gimana wajah Allah? Enggak usah ditanya. Bagaimana? Seperti apa? Enggak usah ditanya. Nah, seperti itu. Ada orang begitu, Pak? Ada, tapi enggak usah ditanya. Ada ijazahnya? Ada. Mana ijazah? Mau ditanya, enggak boleh tahu. Itu repot tuh. Kenapa? Ya bingung kita. Seperti ini kelompok. Allah punya wajah. Ditanya, wajahnya gimana? Enggak usah ditanya. Bila takif. Enggak ada. Bila soal, wala takif. Tidak ada pertanyaan, tidak boleh jelaskan gimana caranya. Ya bingung kita nih. Ini kelompok ini nih. Nah, bagi kita ini enggak masuk dalam pendapat pemahaman kita Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi jangan juga kita nyalahin. Karena masing-masing orang punya
pendapat seperti itu. Nah, kita pakai pemahaman bahwa yang dimaksud adalah kekuasaan dan arah kiblat. Kalau bicara seperti itu. Innallaha wasi'un alim. Pakai inna harfu taukid. Kalau ini masuk ke dalam sebuah kalimat, maka memperkuat statement itu dan menjadi serius. Innal insana lafi khusrin. Manusia sungguh berada dalam kerugian. Benar tuh. Kalau nggak melakukan apa yang dikatakan Allah. Sama. Innallaha wasi'un alim. Sungguhnya Allah wasi'un maha luas dan alim maha mengetahui. Maksudnya apa? Allah luas rahmatnya, Allah luas karunia-Nya, Allah luas kekuasaannya dan hukum-hukumnya, maka Allah berikan kemudahan dalam persoalan ibadah. Jangan mempersulit diri sendiri. Itu ajaran Islam. Itu yang disebut dengan rukhsah. Dalam usul fikih ada dua, ada rukhsah, ada azimah. Azimah itu hukum asal. Salat, hukum asalnya apa? Hukum asal salat apa? Wajib. Itu hukum asal. 4 rakaat Isya, maghrib 3 rakaat. Ketika Anda melakukan perjalanan, 4 berubah jadi berapa? 2, kosor. Itu namanya rukhsah. Saya paham ya? Itu namanya rukhsah. Keringanan. Diberikan keringanan, kenapa? Orang kalau dalam perjalanan, kalau disuruh sholat normal, repot, Pak. Bapak lewat tol nih. Oh, lurus, ngebut. Lalu kemudian disuruh berhenti untuk sholat. Setiap pas ini harus sholat, repot. Itu akan mengganggu perjalanan. Maka di situ dapat perlakuan khusus keringanan namanya rukhsah dalam bentuk qasar 2 rakaat bagi sholat yang 4. Kemudian jamak. Digabungkan antara zuhur dan asar, bisa takdim, bisa takhir. Dijamakkan antara maghrib dan isya, bisa takdim, bisa takhir. Itu pembelajaran fikihnya. Yang insya Allah nanti akan diajarkan fikihnya, atau mungkin sudah diajarkan fikihnya. Nah, kita disuruh oleh Allah melalui Rasulullah untuk meneladani sifat Allah. Maka ketika Allah mengatakan, saya yang maha luas, saya yang maha mengetahui, kata Allah, maka kita harus mencontoh sifat dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Allah punya sifat wasi, kita harus wasi. Maksudnya apa? Anda harus luas hati dan pikiran. Karena hanya orang yang luas hati dan pikiran yang bisa menerima perbedaan pendapat. Yang bisa menerima perbedaan-perbedaan tanpa prasangka, disebut dengan tasamuh, toleran. Para ulama-ulama mazhab kita itu sangat toleran, kitanya yang ribut. Maka perlu ada toleransi. Ente boleh beda pendapat, tapi jangan sampai terjadi menyalahkan pendapat orang. Dulu zaman dulu Pak, orang saling menyalahkan kunut Pak. Dulu tuh, sekarang udah nggak ada nih. Dan alhamdulillah udah nggak ada. Dulu maulid mensalah-salahkan. Bid'ah, kesat, kafir, macam-macam tuh. Orang yang maulid bilang orang ini nggak ada akhlaknya, macam-macam. Dan begitu tuh terjadi tuh. Yang kunut dibilang bid'ah, yang nggak kunut macam-macam. Inti Muhammadiyah nggak kunut itu. Jadi selalu disebutkan ke Muhammadiyah. Padahal Hamka, tuh Hamka Pak. Itu di akhir hidupnya dia pakai kunut tuh. Dia bikin risalah fil kunut. Dan dia mengatakan dulu ilmu saya masih cetek. Bacaan saya cuma beberapa kitab. Setelah saya membaca, semakin luas pikiran saya. Wasi'un. Kalau luas, perbedaan pendapat biasa. Akhirnya di akhir hidupnya, dia pakai kunut. Itu Hamka. Itu ada kitabnya, ada bukunya. Nah, kita harus seperti itu. Pertama, harus luas pikiran. Sehingga tidak menyalahkan orang lain dan tidak eksklusif. Eksklusif artinya dia menutup diri terhadap pendapat orang lain tuh. Itu eksklusif tuh. Pokoknya kalau bukan dia yang ngomong, gue nggak percaya lah. Dia yang gue percaya doang. Ente yang nggak percaya ente. Tuh. Itu namanya eksklusif Pak. Bahaya Pak. Ini fanatik tuh. Pokoknya kalau yang ngomong dia nih, pokoknya gue pasti percaya. Nggak perlu gue cari dalil.
Tapi kalau yang ngomong dia nih ngapain gue percaya? Nah, itu repot tuh. Nah, ini bahaya, ini harus dilangkah. Yang kedua, Allah luas pemberian. Wasi'ul ata, luas. Maksudnya apa? Ente juga harus seperti Allah. Kalau ada orang yang membutuhkan, bantu. Meringankan orang lain. Makanya Nabi suruh, jangan persulit orang. Yassiru wala tu'assiru. Kalau jadi RT, ketua RT, jangan nyulitin, Pak. Ada ketua RT-nya sini? Kalau bikin surat, kalau sudah memenuhi prosedur, buatkan surat. RW sama, lurah, camat sama. Jangan persulit hidup orang. Kenapa? Siapapun yang memudahkan urusan orang lain di dunia, Allah akan mudahkan urusnya di dunia dan akhirat. Allah mudahkan. Yang ketiga, sifat alim. Allah maha mengetahui, artinya Allah punya ilmu. Ilmunya meliputi segala sesuatu. Maksudnya apa? Ente juga harus berilmu. Supaya nggak dibohongin orang, supaya nggak ta'assub tuh, nggak fanatik tuh. Seperti yang dikecap oleh Allah dalam Al-Quran. Dalam ayat ini dan ayat sebelumnya. Jangan fanatik. Supaya nggak fanatik, maka harus punya ilmu. Dan ilmu yang dimiliki harus rendah hati terhadap ilmu. Artinya apa? Fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang berilmu ada orang berilmu lagi. Jangan sombong dengan ilmu yang dimiliki. Ini yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Yang seringkali kita lupa. Kenapa? Karena kita seringkali tidak menggunakan ilmu, tetapi lebih menggunakan emosi dalam beragama. Maka ketika ada sesuatu, kita responnya bukan respon yang bersifat positif, tapi reaktif. Apa reaktif itu? Emosi, marah dan sebagainya. Sementara Islam itu harus dengan data, fakta, dan dalil. Kalau itu ada dasarnya, baru kita berkatakan, saya memihak kepada pendapat ini. Itu baru Islam. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد للغفور للعابد الغرور والفاتح في الأمور وحماقة الحضور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجيء إماما وللأنبياء تاما وعلى الآل الكرام وأصحابك النجوم في قدوة المرام للقرب والأعجام يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تبسين كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآن والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه حد الحب وآله والصحب عداد قش الصحب والحمد للإله والتناهي والحمد للإله في البدء
والتناهي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.